Oke, mari kita mulai ulasan kali ini. Pernah nggak sih kamu ngebayangin sebuah sekolah yang benar-benar beda dari yang biasa kita lihat? Nah, kita bakal ngebedah satu model sekolah unik di Indonesia, tepatnya SD Alam Lukulo di Kebumen. Kita bakal lihat gimana sekolah ini ngebongkar dinding-dinding kelas tradisional, beneran dibongkar nih maksudnya, buat memaksimalkan potensi anak-anak langsung di alam terbuka. Seru banget kan? Coba bayangin deh, gimana jadinya kalau sistem pendidikan itu dirancang ulang? Benar-benar tanpa dinding, bahkan tanpa deretan meja kaku. Kalau kita lihat dari kacamata siswanya, mereka nggak lagi terkurung di ruangan yang tertutup rapat. Alih-alih mandangin papan tulis seharian, mereka ngerasain angin seger, nyentuh tanah secara langsung. Alam semesta benar-benar berubah jadi buku teks utama mereka. Tujuannya apa sih? Ternyata buat ngebangun nggak cuma otak yang pinter, tapi juga ngebentuk karakter inti dan nilai spiritual lewat pengalaman yang nyata banget setiap harinya. Nah, di eksplorasi kita kali ini ada beberapa poin menarik yang bakal kita bahas secara mengalir. Mulai dari alasan kenapa sih memilih sekolah alam, lalu kita lihat gimana kerja kurikulum jaring laba-laba atau spiderweb masuk ke 4 pilar utama, lalu melihat kehidupan sehari-hari dan integrasi imannya, sampai akhirnya ke evaluasi holistik serta peran orang tua. Kita masuk ke bagian pertama, mengapa memilih sekolah alam? Melangkah melampaui pembelajaran teoritis. Jadi pertanyaannya, kenapa sekarang banyak banget orang tua yang berani ngambil langkah beda, masukin anak mereka ke lingkungan kayak SD Alam Lukulo? Nah, perbandingan ini ngasih gambaran yang jelas banget. Di sekolah formal pada umumnya, kita biasa nemuin aturan seragam yang ketat dan fokus hafalan teori di ruangan tertutup. Tapi di sekolah alam, beda cerita. Anak-anak dibiasakan pakai baju yang lebih fleksibel, yang ternyata jadi langkah awal buat ngajarin mereka menghargai perbedaan antar teman. Terus belajarnya, duduk lesehan di lantai. Ini sengaja dilakukan buat ngilangin sekat pembatas. Jadi kedekatan emosional antara guru dan murid tuh bener-bener kerasa hangat. Coba perhatiin area belajarnya di sini. Mereka nyebutnya base camp. Ini bukan ruang kelas ya, tapi area belajar tanpa dinding sama sekali. Buat anak-anak, hilangnya dinding ini ngasih rasa kebebasan ruang gerak yang luar biasa. Mereka jadi rileks banget, bisa ngobrol dan diskusi lepas sama fasilitator, sambil tetap terhubung sama alam di sekitar mereka. Kebebasan inilah yang pelan-pelan ngebentuk anak jadi lebih adaptif dan jago mecahin masalah secara mandiri. Lanjut ke bagian kedua, kurikulum jaring laba-laba atau spiderweb, di mana guru sebagai fasilitator, bukan sekedar penceramah. Mungkin kamu mikir, terus kalau belajarnya lepas di alam gitu, gimana akademiknya? Nah, ini dia kuncinya, kurikulum spiderweb. Alih-alih maksa anak nyafalin pelajaran yang bisa misah, peran guru di sini murni bergeser jadi fasilitator. Mereka memandu anak-anak mendalami satu tema sentral dari alam, misalnya nih tentang siklus air. Lalu dari tema itu ditariklah benang merah ke matematika, sains, dan agama jadi satu aktivitas praktek langsung. Kayak jaring laba-laba beneran, semuanya saling terhubung dan seru banget pastinya. Tapi jangan salah sangka, kelihatannya aja bebas. Padahal sistem ini butuh persiapan ekstra dari gurunya lewat 3 tahap yang ketat. Pertama, perencanaan, di mana guru ngeramu silabus yang menggabungkan alam dan budaya lokal setempat. Terus, masuk tahap pelaksanaan, di mana teori tadi beneran dieksekusi jadi aktivitas luar ruangan yang menguras keringat. Dan tahap evaluasi, ini bukan cuma soal ngasih nilai ujian, tapi guru harus ekstra jeli mengobservasi perkembangan karakter dan sikap murid seharian penuh. Sekarang, kita bahas jantung utama dari sekolah ini di bagian ketiga. 4 pilar inti, yaitu akhlak, pengetahuan, kepemimpinan, dan bisnis. Kalau kita lihat dari tabel ini, abstraknya 4 pilar tadi benar-benar diterjemahin jadi rutinitas nyata buat anak-anak. Pilar akhlak dibiasakan lewat sholat duha dan obrolan pagi. Pengetahuan, mereka langsung turun bereksperimen pakai tanah dan air. Nah, bagian kepemimpinan ini menarik. Mereka dilatih kemandiriannya lewat program Live In. Jadi siswa benar-benar tinggal dan membaur sama warga desa. Terus buat bisnis, mereka praktek langsung bikin market day, ngasih pemahaman dari awal soal nilai kerja keras. Tapi perhatiin deh, dari semua pilar itu, akhlak sengaja ditaruh sebagai pondasi yang paling puncak dan utama. Alasannya simpel tapi dalam banget. Percuma kalau punya pengetahuan tinggi atau otak bisnis yang tajam, tapi kalau nggak punya kompas moral yang benar, malah bisa mendatangkan kerugian buat orang lain. Jadi pilar akhlak ini benar-benar memastikan kalau setiap bakat dan kecerdasan anak nantinya dipakai dengan penuh tanggung jawab. Masuk ke bagian keempat, kehidupan sehari-hari dan integrasi iman. Bagaimana mereka mengalami agama melalui praktek nyata. Menariknya lagi nih,
Pelajaran agamanya itu nggak cuma dihafal, nilai pendidikan agama Islam benar-benar dilebur ke dalam rentetan petualangan mereka. Waktu mereka lagi asyik berkebun, guru bakal nyisipin pesan buat merawat bumi dan bersyukur. Terus pas lagi agenda backpacker menembus alam bebas, yang pastinya capek banget secara fisik, itu tuh sengaja dirancang buat nempam mental mandiri mereka sambil ngajak mereka ngerenung betapa seimbangnya alam semesta ciptaan Tuhan ini. Coba perhatiin potret ini. Mereka sholat berjamaah di alam terbuka, di dekat pantai. Ini ngajarin kalau ibadah itu melekat di mana aja, nggak harus selalu dibatasi tembok bangunan. Nah, di momen kayak gini, guru bener-bener diuji profesionalismenya. Mereka harus pinter ngeramu strategi supaya nilai agama yang tadinya tekstual bisa masuk dengan mulus di tengah antusiasme anak-anak yang lagi asyik berpetualang. Memastikan fokus ibadah tetap terjaga di tengah alam liar, itu jelas bukan tugas gampang loh. Begitu juga waktu ada agenda seru kayak Market Day. Di sini, prinsip bisnis dan nilai religi langsung jalan barengan. Gurunya nggak sekedar ngajarin gimana dapat untung, tapi ngajarin etika transaksi yang baik. Siswa ngerasain langsung gimana harus jujur nawarin barang, pastikan timbangannya pas, dan ngerasain sendiri betapa berharganya keringat dari sebuah kerja keras. Semuanya dirangkum dalam permainan peran yang benar-benar mengedukasi. Bagian kelima, evaluasi holistik dan peran orang tua. Gimana sih cara mengukur kesuksesan yang melampaui nilai ujian? Kamu mungkin mulai mikir, terus kalau sekolahnya begini, rapornya kayak gimana? Pihak sekolah ternyata punya sistem evaluasi ganda. Jadi orang tua itu nggak cuma nerima transkrip angka standar dari Dinas Pendidikan. Lebih penting dari itu, mereka nerima laporan naratif yang super detail. Laporan ini nyeritain progres nyata dari anak-anak, kayak gimana keberanian mereka pas dihadapin sama hal baru, atau seberapa mandiri mereka nyelesain rintangan kecil di lapangan. Kesuksesan anak benar-benar dilihat secara utuh. Dan pastinya, kerangka keren ini nggak bakal jalan maksimal tanpa peran keluarga di rumah. Pihak sekolah benar-benar aktif ngirim laporan mingguan dan bulanan. Nggak cuma itu, orang tua bahkan diwajibkan buat ikutan seminar parenting sama kumpul rutin yang namanya kajian bunda. Tujuannya cuma satu, kolaborasi. Supaya apa yang udah dibangun susah payah sama guru di sekolah lah, mulai dari kedisiplinan sampai akhlak, nggak putus gitu aja. Tapi terus dilanjutin dengan irama yang sama pas anak pulang ke rumah. Pada akhirnya, ulasan ini ninggalin satu refleksi yang cukup dalam buat kita pikirin bareng-bareng. Kalau tujuan sejati dari pendidikan adalah untuk nyiptain pemimpin masa depan yang adaptif dan bertanggung jawab penuh atas buminya, pertanyaannya, apakah ruang kelas konvensional dengan meja dan kursinya itu dirasa masih cukup? Semoga ulasan singkat ini bisa ngasih kita semua perspektif baru dan segar tentang potensi luar biasa di balik pendidikan anak. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa.